Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Apanya yang sepi, Bang? Saya mau tanya. Sini kamu datang ke sini dengan rakyatmu Indonesia dan Bangladesh bercinta. Siap lagi berselfie di sana. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Proyek-proyek mangkrak. Sawah dan ladang enggak terurus. Kenapa? Karena satu hal. Orang Indonesia mah gampang banget makan hoax. Baca dulu dikit nih, habis itu nonton video dikit, langsung emosi. Netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia dan jangan halu. Sejarah itu luas. Bukan cuma karena satu bangunan terus lo merasa lebih maju dari negara tetangga. Apalagi lo yang baru sadar sejarah pas lihat meme doang. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Orang pelik, saya pun lagi pelik ya. Nah sekarang makin bermunculan konten-konten hoax daripada Indonesia ya. Kreator-kreator dari sana itu membuat sesuatu yang tidak nyata, tidak wujud ya. Seolah mereka tak terima fakta, jadi akhirnya diputar-belitkan, memburukkan negara Malaysia ya. Tak habis-habis lah mereka ini. Nah kadang pun pelik ya, orang Malaysia saya lihat di Indonesia tak ada ke macam di Malaysia media ataupun multimedia. Macam kalau di Malaysia ini kan ada SKMM itu yang mengatur tak boleh disebarkan berita-berita hoax gitu kan. Nah tak tahu Sari, sebenarnya ada sih korang, tapi mungkin tak kerja kok, tak tahu lah ya. Kalau di Malaysia nih jangan sekali-sekali ya kita boleh repot. Di sini ada multimedia, ada baiknya ya. Kalau di Malaysia ini ketat peraturannya. Konten-konten seperti itu hanya menyenangkan viewer mereka ya, yang tak terima fakta yang betul. Mereka hanya menyenangkan hati sendiri, padahal realitinya mereka itu tercabik-cabik hatinya. Tapi ya demi untuk menyenangkan hati saya percaya saja konten ini yang tak betul ini, walaupun hoax sekalipun. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Apanya yang sepi, Bang? Saya mau tanya. Sini kamu datang ke sini. Kuburan di Malaysia ini pun ramai, Bang. Kamu pergi ke jembatan Saloma, penuh dengan rakyatmu Indonesia dan Bangladesh bercinta. Siap lagi berselfie di sana berdua bercinta. Mengada, suka sangat ya buat berita-berita palsu. Yang begini nih yang bikin Malaysia dan Indonesia menjadi panas. Kecubit kamu nanti. Toko aja dia kak. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Proyek-proyek mangkrak. Sawah dan ladang enggak terurus. Kenapa? Karena satu hal. Pekerja Indonesia pulang. Walawe. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka enggak mau balik? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia justru mulai bangkit dari ketiadaan itu. Ini bukan cerita biasa. Ini soal martabat, soal harga diri, dan soal siapa sebenarnya yang paling butuh siapa. Dalam video ini kita bahas dengan tegas dan tajam. Kenapa buruh migran Indonesia tak lagi mau kembali? Apa dampaknya bagi Malaysia? Dan bagaimana Indonesia mulai bangkit dengan harga diri dan arah baru? Dulu ya, kemana-mana di Malaysia pasti ada orang Indonesia. Di pasar, di proyek, di ladang, bahkan di restoran, selalu ada suara, ada tawa, ada kerja. Sekarang, sunyi, sepi. Suasana berubah, yang biasanya ramai, sekarang lengang. Apa yang terjadi? Ribuan tenaga kerja Indonesia memutuskan pulang itu bukan disebab apa ya, disebabkan mereka itu kosongan, tak ada permit, tak ada dokumen ya, izin di sini tidak sah. Nah mereka itu pulang, dan pulang itu pun ya mereka di blacklist ya. Itu melakukan hal-hal yang tak baik di sini, tinggal lebih masa. Kalau itu orang Malaysia pun ya baguslah pulang saja menurut mereka ya. Sepi tadi katanya. Ini pun saya pelik ya. Mereka tak lihat ke di sini ramai orang. Di ini rasa macam Malaysia itu sangat memerlukan TKI daripada Indonesia ya. Janganlah gitu kan sombong. Sedangkan mereka yang pulang itu pun yang saya lihat kan, yang mereka program apa gitu ya, yang di blacklist itu sudah sampai ke sana
mereka itu tak ada kerja, mau masuk lagi ke Malaysia tak boleh. Disebabkan apa ya? Sudah kena potong, tak boleh lagi masuk ke negara Malaysia ya. Nggak ingat ya, orang-orang Indonesia pun mau kabur aja ke luar negara karena kehidupan di luar negara itu lebih baik kan. Inilah mungkin cara orang-orang ini menghiburkan diri mereka, cuma dengan cerita-cerita hoax saja. Gitu kan. Oke, baiklah teman-teman, kita tonton dulu ya beberapa video ini. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu suka dengan berita-berita hoax? Oke, langsung saja kita tonton video ini. Lu gue bilang juga apa kan? Orang Indonesia mah gampang banget makan hoax. Baca dulu dikit nih, habis itu nonton video dikit, langsung emosi. Mendingan mas sekarang kecerdasan emosi dah. Indonesia ini suka memburukan negaranya berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia untuk push up dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke, baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa. Saya kira orang dewasa ini terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukan orang lain merupakan sebuah kerugian karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Di awal Apa sih netizen suka nyebar hoax dan julid di internet? Pernah nggak sih lo nemuin netizen yang suka nyebar hoax atau julid di internet? Gue sering banget sih. Emang kenapa ya mereka pada kayak gitu? Ternyata ada beberapa alasan nih. Pertama, mungkin karena mereka bersembunyi di balik layar. Karena di internet itu, orang-orang kan pada pakai nama samaran. Jadi mereka merasa lebih bebas buat ngomong apa aja tanpa takut ketahuan mungkin, atau kena konsekuensinya. Jadinya mereka lebih berani ngomong kasar, nyebar hoax, atau julitin orang lain. Bahkan sampai yang rasisme ya. Terus mungkin karena mereka nyari sensasi. Hoax dan komentar julid itu kan gampang banget bikin gegeran. Orang-orang pada komen, nge-share, dan berantem di kolom komentar. Nah, yang nyebar hoax atau komentar julid ini kan jadi seneng karena dapat perhatian. Ada juga yang nyebar hoax atau komentar julid karena nggak setuju sama pendapat orang lain. Mereka pengen meluruskan orang lain atau bahkan menghukum mereka karena beda pendapat. Terus di balik hoax dan komentar julid ini ada juga yang punya tujuan terselubung. Politikus misalnya bisa aja nyebar hoax atau hoax ya buat nyerang lawan publiknya. Atau perusahaan-perusahaan bisa aja pakai komentar julid buat ngejelek-jelekin produk pesaingnya. Terus apakah ini berpengaruh atau ada hubungannya dengan SDM rendah? Sulit sih buat ngebuktiin kalau nyebar hoax dan komentar julid tuh ciri-ciri masyarakat SDM rendah. Banyak faktor yang bikin orang kayak gitu. Dan gak semua yang nyebar hoax dan komentar julid tuh pendidikannya rendah ya. Tapi yang jelas, nyebar hoax dan komentar julid tuh gak baik. Bisa merusak reputasi orang lain, bikin perpecahan, atau bahkan memicu kekerasan. Jadi harusnya gimana sih?
Internet itu kan ruang publik ya guys. Kita semua punya tanggung jawab buat pakai internet ini dengan bijak. Pikir dulu sebelum nge-share informasi dan jangan mudah percaya sama semua yang kita baca atau dengar. Yuk kita sama-sama bikin internet jadi tempat yang lebih positif dan inklusif buat semua orang ya. Termasuk juga teman-teman di sini, jangan lupa kalau berkomentar di internet itu harus sopan, karena sekarang ada undang-undang ITE yang bisa menjerat teman-teman nih. Kalau menurut Ken, apakah komentar-komentar seperti ini itu ciri-ciri SDM rendah atau bukan sih? Gue mau tahu nih pendapat kalian gimana. Yuk komentar ya, kita ngobrolin di kolom komentar. Oke, nah itu tadi ternyata ada juga undang-undang ITE ya. Tapi ya macam tak bekerja pun, tak work pun saya tengok, disebabkan wow banyak sekali ya, bukan hanya pasal negara saja, pasal politikus ya, pejabat-pejabat, pasal artis pun wow dibilang orang itu sudah meninggal padahal masih siar-siar saja ya. Nah itu ada itu konten-konten semacam itu, tapi memang ya viewernya itu wow boom tinggi disebabkan katanya meninggal orang ini padahal buktinya tak ada. Tapi ketika direport pun ya tak ada tindakan gitu ya, saya lihat gitu. Disebabkan ya teman-teman, kalau di Malaysia saya sudah pernah satu kali report ya, pergi SKMM, pergi Putrajaya sana dan berjaya ya. Sebabkan saya sudah ada pengalaman di Malaysia ini. Kalau di Malaysia bekerja dengan pantas, cepat saja, tak sampai 1 minggu berjaya ya. Tapi kalau di Indonesia tak tahu ya, disebabkan terlampau banyak hoaxnya. Jadi ya semacam itulah. Boleh kalian lihat kan, banyak sekali konten-konten hoax terutamanya tentang Malaysia ya, yang tak betul, dan bahkan viewer netizennya itu pun percaya saja ya berita-berita macam itu. Indonesia tidak butuh pengakuan serumpun dari Malaysia. Kami adalah bangsa. Aduh, yang buat konten ini ya meminta kepada Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Udah siap? Udah bersedia? Rakyat Indonesia udah bersedia apabila Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia? Aku rasa Malaysia nggak rugi apa-apa ya, seandainya hubungan diplomatik kita putuskan dengan Malaysia. Justru ya yang rugi itu kita Indonesia apabila Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tahu? Pendapatan negara kita nomor 2 terbesar itu ya hasil dari rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, di Singapura dan di negara-negara luar lainnya. Yang paling banyak di Malaysia, paham? Jadi kamu udah bersedia? Kalau buat konten coba gunakan ini ya. Jangan asal nyaplak aja. Page Indonesia sibuk hina, Malaysia sibuk bangun ya. Oke, kita dengarkan dulu ulasan daripada channel Amas Ganteng ya. Wow, ganteng dia. Wah gila sih, ini gambar niat banget yang bikin. Atasnya nunjukin Borobudur di tahun 825 Masehi, bawahnya malah dikasih gambar manusia purba terus ditempelin bendera Malaysia. Sekilas sih kayak mau banggain sejarah Indonesia ya, tapi ujung-ujungnya malah ngebongkar mental kita sendiri yang suka hidup di masa lalu sambil nginjek-nginjek orang lain. Bro, emangnya lo bangga ya sama Borobudur? Lo pikir lo yang bikin? Nenek moyang lo juga belum tentu nongol di deket Magelang waktu itu. Tapi sekarang lo pakai buat sombongin diri di internet, padahal realitanya lo aja belum pernah ngunjungin tempat itu. Borobudur tuh hebat, ya. Tapi lo sendiri udah ngapain buat jaga warisan budaya itu? Yang ada malah sibuk jual tiket mahal, terus tempat wisatanya dibiarin panas pol. Gak ada keteduhan, jualan air mineral aja harganya 2 kali lipat dari Indomaret. Terus, kita hina Malaysia dengan gambar manusia purba. Padahal, tahun 825 Masehi itu, kerajaan Kedah Tua udah eksis bro. Mereka udah dagang sama India, sama Arab. Mereka punya pelabuhan penting, lo kira mereka lagi ngupil di hutan? Jangan halu, sejarah itu luas. Bukan cuma karena satu bangunan terus lo merasa lebih maju dari negara tetangga. Apalagi lo yang baru sadar sejarah pas lihat meme doang. Yang lebih parah tuh, kita ini suka banget cari validasi dari masa lalu. Karena di masa sekarang, Ya pun belum kita tentu kehabisan lagi kan prestasi. datang ke sana. Di saat Malaysia sibuk narik investor, ningkatin ekonomi syariah, ngebangun infrastruktur digital,
kita masih sibuk perang komen di TikTok rebutan rendang sama lagu kebangsaan. Ironisnya, yang bikin meme gini biasanya juga yang kalau ditanya, Borobudur ada di provinsi mana? Malah nyebutnya Bali. Jadi, daripada ngatain negara lain hidup di zaman purba, mending kita tanya ke diri sendiri. Kita sekarang hidup di zaman modern, tapi cara pikir masih purba nggak? Masih nyembah nasionalisme kosong, masih ngerasa hebat karena bangunan yang bukan hasil karya lo, masih hina-hina tetangga, padahal anak tetangga itu sekarang buat S2 di luar negeri. Sementara lo sibuk main warnet sampai subuh. Real talk aja ya, kalau lo masih sibuk ngebandingin negara lo dengan cara ngerendahin orang lain, berarti lo sebenarnya insecure sama kondisi sendiri. Dan yang lebih memalukan lagi, lo nggak sadar, lo bukan lagi bikin bangsa lo kelihatan keren, tapi malah bikin kita semua kelihatan desperate. Udah bro, stop hidup dari kejayaan masa lalu. Nenek moyang lo udah capek bikin sejarah, masa lo cuma capek bikin meme? Lanjut bro, gue tambahin ya. Karena makin hari tuh makin banyak page-page dari Indonesia yang kerjaannya cuma satu, hina Malaysia. Captionnya selalu sama, Malaysia penjiplak, budaya kita diambil, lagu kebangsaan mereka pun dari kita, bro. Seriusan? Itu page kayak nggak ada kerjaan lain selain ngeributin asal-usul rendang sama lagu Rasa Sayang. Gue tanya nih ya, lo ribut-ribut soal budaya lo dicuri, tapi budaya itu lo rawat kagak? Wayang kulit lo anggap sirik, batik lo pakai cuma pas nikahan, bahasa daerah lo malah lo hina sendiri di TikTok karena katanya kampungan. Tapi giliran Malaysia, daftarin ke UNESCO, lo ngamuk kayak anak kecil direbut mainannya. Lah, yang selama ini lo kemanain? Dan page-page ini tuh lebaynya parah. Kayak waktu Malaysia dapat prestasi internasional, langsung muncul meme. Itu karena dulu Malaysia bagian dari Indonesia. Bro, please! Kalau lo hidup di masa lalu terus, jangan-jangan lo juga masih percaya Atlantis itu ada di Nusantara. Hidup tuh ke depan, bukan ke belakang. Malaysia jalan terus, ekonomi mereka stabil, FDI mereka naik, ringgit meskipun turun masih bisa bikin harga mobil terjangkau. Kita masih debat gaji UMR sama nyalahin negara tetangga tiap kali ada masalah dalam negeri. Terus yang paling ngenes tuh, page Indonesia yang hina Malaysia itu biasanya followernya banyak, tapi isinya cuma konten nyinyir. Gak ada edukasi, gak ada riset, cuma repost berita hoax, terus kasih caption bombastis biar dapat likes. Tahu gak? Itu tuh bukan nasionalisme bro, itu cuma konten murahan buat cari engagement. Lo pikir makin banyak likes, makin tinggi IQ bangsa? Dan ironisnya lagi, pas Malaysia jadi tuan rumah event internasional, warga kita diam-diam bangga juga. Malah liburan ke sana, belanja di mall mereka, selfie di depan menara kembar. Tapi balik ke tanah air, langsung update status Malaysia penjiplak. Lalu, konsisten kek bro. Jangan cinta, tapi gengsi. Kalau lo bener cinta Ya, tanah betul, air, ini buktiin dong. lagi viral Bukan kan? dengan nyinyir ke tetangga, tapi dengan ngebangun negara lo sendiri. Cintai budaya lo, lestarikan bahasa daerah lo, beli produk lokal lo. Karena nasionalisme itu bukan tentang nyari musuh, tapi nyari solusi. So buat semua page Indonesia yang hobinya hina Malaysia, kalian tuh bukan pahlawan budaya, kalian itu cuma badut algoritma. Kalian tuh bukan pahlawan budaya, kalian itu cuma badut algoritma. Lanjut lagi, bro. Karena yang bikin miris tuh bukan cuma konten nyinyirnya, tapi followersnya yang banyak banget. Padahal isinya tuh cuma daur ulang kebencian, narasi basi yang dilempar terus biar rame. Lo bayangin Itu ya, yang mereka mereka suka, bikin ya kan, meme yang Malaysia kayak berita-berita hidup di hoax zaman gitu. purba. Padahal yang komen ngakak itu juga belum pernah pegang paspor, apalagi keluar negeri. Jadi kalau ada yang ngomong Malaysia kalah jauh dari Indonesia, biasanya doi ngomong dari kosan sempit, sinyal nge-lag, sambil nunggu kuota gratis dari pemerintah. Terus ya, page Indonesia ini sering banget bikin klaim-klaim ngawur. Kuala Lumpur dulu tanah milik Kerajaan Sriwijaya, orang Malaysia aslinya orang Indonesia, semua budaya Melayu itu milik kita. Lah, yang bener aja bro. Lo tahu nggak, budaya itu hasil dari migrasi, adaptasi, dan pertukaran ratusan tahun. Nenek moyang kita itu jalan kaki, nyebrang laut, nikah lintas pulau. Lo pikir budaya itu kayak SIM card bisa diklaim satu pihak doang? Dan lo lucu banget ketika Malaysia dapat penghargaan internasional, lo bilang itu hasil jiplak. Tapi giliran Indonesia kena kritik dari luar negeri, lo malah bilang jangan hina negara kami negara besar. Lah, mentalnya gimana sih? Mau disebut besar, tapi kelaonnya masih main simihin sindir-sindiran kayak bocah rebutan kelereng. Malaysia tuh udah fokus ke ESD, teknologi hijau, edukasi digital. Kita masih sibuk debat siapa yang duluan bikin sate.
Terus satu lagi nih, bro. Page Indonesia yang hina. Malaysia itu suka lupa ngaca. Lo bikin konten ngata-ngatain infrastruktur tetangga, padahal jalan tol di negeri sendiri tiap musim hujan langsung bolong. Lo hina MRT Malaysia, katanya telat, padahal wush kita harga tiketnya nggak logis buat rakyat jelata. Lo ejek warga Malaysia katanya lambat, tapi bandara mereka menang award internasional, bandara kita. Masih sibuk atur pungli sama koper nyasar. Dan yang paling parah tuh, page-page nyinyir ini jadi rujukan buat bocah-bocah yang baru kenal sejarah dari TikTok. Jadinya lahir generasi yang gak kritis, gampang percaya hoax, dan hidup dalam dunia ilusi kebesaran masa lalu. Padahal bro, masa lalu itu buat dipelajari bukan dibanggain doang sambil nyinyirin orang. Coba deh lo bayangin, Malaysia tuh kayak tetangga sebelah rumah yang rumahnya makin rapi, makin bersih, makin enak dilihat. Sementara lo di rumah sendiri malah sibuk ngintip dari jendela ngata-ngatain tetangga tiap hari. Padahal rumah sendiri bocor, genteng lepas, WC mampet. Ya malulah bro, udah bukan waktunya main sinetron nasionalisme rasa sinetron Indosiar. Jadi udahlah, page-page nyinyir itu mending rebrand aja. Ganti nama jadi Museum Kebencian dan Nostalgia Nasional. Daripada terus nyebar benci, mending ngajarin sejarah yang bener, ngajak anak muda kritis, dan dorong buat maju bareng. Karena ingat, bro, negara nggak akan maju kalau isinya cuma warga yang bangga jadi komentator, bukan kontributor. Lanjut, bro, karena makin lama makin kelihatan kalau page-page nyinyir Indonesia itu sebenarnya bukan cinta tanah air, tapi candu validasi. Mereka tuh hidup dari likes, comment, share, bukan dari edukasi. Dan yang paling menyedihkan adalah, mereka rela ngebodohin followersnya demi engagement. Lo bayangin bro, ada yang bilang bendera Malaysia mirip Indonesia karena Malaysia ngejiplak. Padahal sejarah bendera itu panjang dan kompleks. Tapi ya udah, selama captionnya bisa bikin ribut, gas terus, ya kan? Lo pikir itu bentuk nasionalisme? Itu mah nasionalisme KW super bro. Yang penting rame dulu, fakta belakangan, atau nggak usah ada fakta sekalian. Apalagi yang bikin miris, banyak banget anak muda kita yang akhirnya tumbuh dalam bubble kebencian itu. Mereka nggak diajarin berpikir kritis, cuma diajarin asal Malaysia salah, Indonesia benar. Padahal kenyataannya di dunia nyata tuh nggak segampang itu, gengs. Dan coba deh lo cek isi comment sectionnya, isinya sama semua. Malaysia nyolong budaya, kita lebih hebat, kita duluan ada. Lah bro, coba tanya ke diri lo sendiri. Duluan itu penting banget emangnya. Kalau duluan itu ukuran kejayaan, kenapa Google bukan dari Indonesia? Kenapa mobil listrik kita belum bisa saingan di dunia? Kenapa yang kita duluin malah nonton sinetron sampai subuh? Sementara itu, Malaysia udah bikin ekosistem startup digital. Dorong literasi keuangan dari sekolah dan branding halal produk mereka sampai laku keras di Eropa. Lo masih sibuk nulis Malaysia plagiat. Kayak lo ikut lomba lari, tapi tiap orang lain mulai lari kenceng. Lo cuma berdiri di garis start sambil teriak, gue datang duluan loh. Lah, terus gunanya apa kalau lo nggak finish? Dan lo perhatiin nggak page Indonesia yang hina Malaysia ini juga punya mental blokir fakta. Giliran ada orang komen bawa data, langsung dibalas buzzer Malaysia. Gak cinta negara atau malah dihapus. Lah, kalau lo bener yakin Indonesia hebat, kenapa takut debat pakai otak? Jangan-jangan karena sebenarnya lo sadar lo nggak punya argumen selain nostalgia? Bro, kita ini bukan negara kecil. Kita punya potensi, sumber daya, budaya yang kaya banget. Tapi kalau energi kita tiap hari cuma buat bikin meme hina-hina Malaysia, ya nggak akan naik level-level. Negara lain udah main catur geopolitik, kita masih sibuk rebutan wayang sama keris. Jadi intinya, kalau lo cinta Indonesia, stop hina Malaysia. Mending mulai bangun diri lo dulu. Coba bikin konten sejarah yang kredibel, ajarin generasi muda tentang literasi media, tentang kebinekaan, tentang pentingnya kontribusi daripada cuma klaim. Karena bangsa besar itu bukan yang teriak, gua paling duluan. Tapi yang bisa bilang, gua siap maju bareng, dan gua bisa buktiin. Lanjut lagi bro, karena gua belum selesai nyentil page-page hinaan itu, makin digali, makin kental aroma insecure-nya. Lo sadar gak sih, sebenarnya page-page yang hina Malaysia itu tuh gak jauh beda sama orang yang baru patah hati. Kerjaannya nyalahin mantan terus biar kelihatan kuat, padahal dalam hati remuk, sama kayak konten mereka. Judulnya sih nasionalis, tapi isinya cuma keluhan, nyinyiran, dan glorifikasi masa lalu yang dibumbui setetes dendam. Lah bro, lo hina Malaysia katanya miskin budaya,
Padahal lo sendiri ke museum aja ogah. Lo hina Malaysia katanya jiplak batik, padahal lo pakai batik cuma pas kondangan, itu pun minjem dari bokap. Lo hina Malaysia katanya ambil reok, tapi kalau reok perform di kampung lo lebih milih nonton konser dangdut di sebelah. Lah, lu pikir budaya tuh tumbuh kalau cuma lo teriakin milik kita tiap hari? Dan lucunya lagi, page ini sering banget pakai standar ganda. Giliran budaya Indonesia dipakai negara lain, haram, curang, penjiplakan. Tapi giliran budaya India, Arab, Jepang lo adaptasi di Indonesia. Lo bro, lo mau konsisten apa mau menang sendiri? Belum mau konsisten apa mau Malaysia lagi kalau Malaysia dapat penghargaan, dapat UNESCO recognition atau masuk ranking indeks pendidikan tinggi, langsung tuh di-justify sama page Indonesia. Itu mah karena mereka dulu bagian dari Nusantara. Lah bro, itu logika kek orang ngaku mantan pacar artis cuma karena pernah ketemu di halte bus. Gak nyambung, tapi maksa banget. Dan setiap kali ada konten Malaysia yang berprestasi, pasti deh page nyinyir dengan narasi pelarian. Mereka bisa karena dulu belajar dari kita. Lah, kalau emang Malaysia belajar dari kita dan sekarang mereka lebih maju, bukannya harusnya kita malu karena kita nggak berkembang. Terus ada juga konten yang bilang Malaysia tuh bukan Melayu asli. Lah bro, lo pikir asli itu definisi mutlak? Di Nusantara ini percampuran darah, budaya, bahasa ribuan tahun terjadi. Nggak ada yang bisa ngaku paling asli. Kalau lo masih mainan kartu asli-aslian, mending lo jadi arkeolog sekalian bro. Gali fosil bukan gali aib tetangga. Dan yang paling ketara sih sebenarnya gini, semakin sering page itu hina Malaysia, semakin kelihatan kalau mereka tuh haus pengakuan. Kayak anak kecil yang teriak-teriak, aku pinter, aku pinter. Padahal nilainya jeblok. Lo pikir Malaysia peduli? Enggak bro. Mereka sibuk ekspor produk halal ke Timur Tengah, narik turis Tiongkok, bangun sistem pendidikan dwibahasa yang modern. Sementara lo sibuk bikin meme berjudul Malaysia Zaman Purba. Intinya, bro, kalau lo terus-terusan nyinyir tanpa kontribusi, lo nggak beda sama komentar netizen yang bilang first, tapi nggak pernah baca isinya. Indonesia tuh negara besar, tapi kebesaran itu cuma jadi legenda kalau lo cuma bisa ngomongin masa lalu. Jadi yuk, daripada bikin konten nyinyir, mending lo bikin konten yang ngajak mikir. Daripada ngomporin benci, mending lo edukasi. Dan daripada lo hina Malaysia, mending lo tanya, apa yang bisa gue pelajari dari mereka biar kita bisa sama-sama naik kelas. Karena bro, kalau lo ngaku cinta Indonesia, ya lo buktiin dengan bangun Indonesia, bukan dengan jatuhin orang lain demi ngerasa tinggi. Nah, memang saya sudah perhati ya, sudah ada 2 tahun saya juga tengok-tengok dekat Facebook ya, banyak page-page macam ini, bahkan followernya itu sampai 200.000 lebih tahu. Untuk yang menghina macam ini, nah segitu bencinya mereka ya. Padahal Malaysia tak ada buat apapun. Diorang ini nyala yang berkomentar di situ. Kita berkomentar di sana, berikan fakta, mereka hapus ya. Terkadang kalau kita kasih banyak-banyak fakta, mereka akan blok kita. Tak tahu apa saja kebencian mereka itu, sehingga mereka itu sanggup berkata-kata bohong, tipu, dan sebagainya ya. Oke, semoga kita doakan saja ya, mereka itu cepat-cepat sadar ya daripada mimpinya. Ingat, kita ini katanya negara yang besar, buat apa urusi yang begitu ya. Seharusnya kita itu berpikir untuk kemajuan negara kita, kemajuan diri sendiri. Gitu ya. Negara kita pun sekarang sudah tidak baik-baik saja kan. Nah, kalian ini yang berkomentar dan juga yang membuat konten-konten ini, mungkin mereka itu pengangguran, tak kerja kan, tak dapat kerja, sehingga mereka itu ya tak ada kerja lain. Nah, buatlah macam itu. Oke lah teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada pandangan, pendapat lain, kalian boleh bagi komentarnya di ruang komen di bawah. See you on my next video. Bye.